Ya, Al-Budur Zahirah fil Qiraatil Ashar Al-Mutawatirah min Tariq Syatibiyah. Kitab ini adalah kitab qiraat yang 10. 7 tambah 3 lagi. Nah, ini ada yang bikin kitab, kan kita udah kaji malam, ada yang mungkin beliau tamatnya 3 bacaan 3 imam, akhirnya bikin kitab 3. Ada yang punya 7 bacaan, akhirnya beliau bikin kitab 7. Ada yang khatam membaca sampai 10 bacaan imam, bikin kitab 10. Di antaranya Al-Budur Zahirah ini adalah yang kitab yang di dalamnya itu memuat qiraat yang 10 min Tariq Syatibiyah. Taklif karangan Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadi, atau dikenal yang disebut Syekh Abdul Fattah Qadi, Abdul Fattah Al-Qadi. Wa yalihi, kitab ini dikelilingi, kan kalian pernah kitab ada yang berkotak-kotak segala macam, atau dalam satu cetakan kayak At-Tibyan yang ini di belakangnya ada lagi kitab kecil, padahal lain At-Tibyan tapi dicetak dengan At-Tibyannya. Jadi di belakang At-Tibyannya, kalau ada yang punya yang kuning ini, di belakang itu ada kitab ya, ini aja paling bagian kecil dari cetakan ini. Kebanyakannya yang banyak halaman ini At-Tibyan, tapi di belakangnya ada kitab Fathul Karimil Mannan. Fathul Karimil Mannan. Ada juga kitab yang dicetak dengan berkotak, pernah melihat lah kitab kuning ngancak tuh. Jadi ini ada yang bacaannya di kepalanya ini, di dalamnya ada lagi berkotak. Nah itulah, jadi kadang-kadang kitab-kitab itu dalam satu cetakan ternyata di dalamnya ada 2 kitab. Kalau yang ini lihat tilawah aja kan kada muat kitab lain. Kalau yang ini 2 dalamnya, lihat di belakangnya ada 2. Mbah Khatam At-Tibyan tuh, nah ternyata ada lagi kitab di belakangnya. Ini diikuti juga dalam kitabnya itu dengan Al-Qiraat Asyadzah wa Tawjihuha min Lughatil Arabi, Darul Kitab Al-Arabi, Beirut, Lebanon, cetakan pertama. Tahunnya nih salah nih kayaknya nih, tahun 4000 tahun ini tahunnya nih. Jadi ini adalah kitab qiraat yang 10, tapi juga ditambah dengan yang 4. Nah, diikuti dengan qiraat yang syadzah dan taujihnya. Taujih itu apa? Taujih itu bimbingan, briefing. Jadi kita tuh kenapa dibaca kayak itu? Ada qiraat yang syadzah membaca dengan kaifa ti'malun. Nah, ternyata ada kenapa jadi dibaca ti'malun, ada penjelasannya, i'rabnya segala macam, tapi itu kada boleh dibaca dalam salat itulah, dan tidak boleh dibaca dalam perkumpulan-perkumpulan umum yang tidak tahu ilmunya. Itulah. Terkait dengan bacaan yang lain kayak yang tadi dibaca belum kajian, itu adalah mutawatirah dan boleh dibaca dalam sholat. Itulah, ada kaidah-kaidahnya bacaannya. Kalau dibaca dengannya ihdina siraton mustaqima, kenapa? Apa i'rabnya segala macam, itu taujihnya namanya. Kenapa dibaca dengan kadab pakai lamut ta'rif? Itulah kenapa, ada penjelasannya kenapa. Yang ke-27, coba Al-Faizun bacakan namanya, dengan titik 2-nya. Ya, insyaallah. Al-Badi' fi Rasmi Mushafi Utsman. Taklif Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Juhani. Lebih lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Mu'az bin Mu'az Al-Juhani Al-Andalusi Al-Qurtubi. Spanyol, inilah Cordoba, Spanyol. Tapi wah ini hilang. Kita kan hendak di tempat kita hilang, ya itulah. Mudah-mudahan Allah jagakan agama ini selalu terjaga. Cuma kita kada tahu di Banjar terjaga atau kada. Kita berdoa mudahan terjaga agama ini. Jangan sampai anak cucu kita kada tahu lawan agama ini. Ini bukti zaman dahulu Spanyol kan hilang, banyak ulama-ulama dari situ. Padahal ini berarti terkait dengan keindahan di dalam mushaf yang kita ceritakan, dibikin dihasilkan oleh lajnah pada waktu kepemimpinan Khalifah Sayyiduna Utsman bin Affan. Tahqiq dicek ulang oleh Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Ini pada pakai Al-Hamad. Kalian lihat aja, itu ada di rujukan nomor 47 dan 54. Nama beliau ini ada lagi, Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Al-Hamad.
Beliau yang mencek ulang terkait dengan ini tadi. Ini ada di majalah Al-Mawrid. Ini majalah, satu jilidnya itu ada 4 volume. Sudah banyak jilidnya dan satu volumenya itu sampai 400-an halaman. Majalahnya ini kalau kita ini kan ini kitab, sebuah kitab. Kalau malam ada mendownload majalahnya ini boleh kayak kalau kita tuh buku-buku kecil dikumpulkannya oleh yang mencetak menerbitkan majalah ini lalu digabung jadi sebuah volume majalah satu 4 volume itu satu jilid 1 kali terbit dan itu panjang waktunya terbitnya jedanya mungkin buatnya mengumpulkan dulu yang kecil-kecil yang kada terlalu ganal kayak ini nah dikumpulkan dicetak dijilid jadi satu buah itu majalahnya. Kalau ada kita adalah majalah gitu mengumpulkan yang kayak kitab-kitab kecil ya kada panggilah 28 Abdurrahman Azkia 28 Ulumil setelah ya Al-Burhan fi Ulumil Quran karangan Imam Zarkashi tahqiq Muhammad Abil Fadl Ibrahim Darul Ma'rifah Littiba'ah wan Nashr Beirut Lebanon cetakan tahun 1972 miladiyah tahun bertepatan dengan tahun 1391 Hijriyah. Ini terkait dengan ulumul Quran. 29. Coba bacakan Priyadi 29. Ya Al-Bahjah Mudiyah Al-Bahjatul Mardiyah fi Syarhid Durratil Mudiyah. Ini 2 kitab lah yang Al-Bahjah Al-Mardiyah ini menjelaskan dengan kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah. Taklif Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba. Ketemu lagi kita dengan nama Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba. Syekh Ad-Dabba nama beliau banyak banget terbuat di dalam rujukan inilah dan Syekh Ad-Dabba ini kalau kalian idol ya. Kalau kalian tahu kitab Riyatul Nawawi ini yang bikinnya apa? Nah, beliau ini belajar dengan Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba. Kita memakai kitab ini kita mengambil yang nah ini kita memakai kitab beliau belajar dengan Muhammad Ad-Dabba. Jadi kita tentunya setelah kita tahu ternyata yang bikin kitab ini belajar dengan ini ternyata ada ketemu dengan bila itu dengan Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba ini tadi. Jadi kita kalau sebut nama beliau ini tahu bahwa ternyata ilmu kita banyak juga melewati dari beliau ini tadi. 30 coba Syarif Hidayatullah coba apa itu nama kitabnya yang ke-30 yang terakhir malam ini.
Ya, 30. Min Ya, insyaallah. Li Abil Fayyad Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Tahqiq Ali Syiri atau Ali Syairi dengan fathah kasrah atau fathah, Darul Fikr Beirut, cetakan tahun 94 bertepatan dengan 1414 Hijriyah. Itu 5 rujukan yang kita baca malam ini. Mudah-mudahan kawa kena dicari tahun dikit-dikit ja kan kada menyuruh menghatakan 5 kitab nih pang buting ja kan lalu kitabnya nih cari tahu dikit-dikit aja, mengenal dikit-dikit. Jadi kan dengan nama-nama beliau pun yang bikin kitab ini kita tahu lah dikit-dikit tentang beliau itu tadi, tahu bahwa ada kitab namanya ini, itu aja tujuannya. Dan kita makin tahu bahwa Hilyatut Tilawah ini dibikin dengan begitu banyak rujukan yang dijadikan rujukan kitab-kitab terdahulu. Jadi Hilyatut Tilawah ini bukan kitab yang dibikin bahapal ya kita mau olahnya ada, tapi dibikin setelah beliau belajar banyak, membaca banyak, talaki banyak segala macam. Itu kitab ini dibikin setelah semua itu tadi. Ya, tuh kita lanjut dengan kajian kita bab tentang wakaf, 4 halaman di bab tentang wakaf ini tadi. Sebelum kita memulai kajian ini, mari dulu kita untuk semua ulama-ulama kita yang bikin kitab-kitab yang jadi rujukan Hilyatut Tilawahnya ataupun pengarang kitab Hilyatut Tilawahnya, masyayikhnya beliau Imam Nawawi dan ulama-ulama yang kita pakai kitabnya dalam kajian kita ini. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, dan sebagaimana kita kumpul di tempat ini Allah kumpulkan kita dengan yang kita cintai, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ayah ibu kita, keluarga kita, teman-teman kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, dikumpulkan Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam syurganya. Ala hadhihi niyah, untuk niat ini dan untuk niat-niat apapun yang baik yang diniatkan oleh pendahulu-pendahulu kita, salafun salihun. Al-Fatihah. Halaman 289. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulailah memperkenalkan diri dulu. Nah, di sini ulun kurang hanyar. Nama ulun Muhammad Rafi'i, asli orang Banjar juga. Malam ini sebenarnya ulun bingung juga, karena ulun ini mengaji banyak banget masalahnya masih. Tidak bisa juga. Ulun mungkin bertahan di sini senior ulunan senpai. Sekarang patut dia padahal maju sini. Jadi misalnya ulun membaca salah arti, salah pemahaman, tolong ditegur, dikoreksi dan ditegur. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Gimana lagi kitab kita ini binian ya Allah yang walahnya mu'allifah. Binian yang walahnya. Nah itu pesah. Ya. Qalatil mu'allifah. Qalatil mu'allifah rahimahullah ta'ala. Al-faslul awwalu ta'riful waqfi wa aqsamuhu. Ay hadzal faslul awwalu, pengenalan ini pasal yang pertama, ta'riful waqfi, menjelaskan tentang wakaf, wa aqsamuhu, dan bahagian-bahagiannya wakaf. Ilmul waqfi wal ilmul waqfu wal ibtida'u, ini ilmu wakaf dan ibtida'. Huwa ilmun bi qawaida yu'rafu biha mahallul waqfi. Panjangnya itu baca gitu, mahallu. Kalau tunggalnya ini adalah mahallun, kalau jamaknya pakai panjang tuh mahallun, tuh jamaknya lah mahallun, mahallani, mahallun, tuh jamaknya, panjangnya lagi haknya baca. Walaupun ini kan ada mat lazim bang, wajib 6 harokat ya.
Baca kitab kada berlaku 6 harokat itu cuma panjangkan mahallul waqfi. Yu'rafu biha mahallul waqfi wa mahallul ibtida'i fil Qur'anil Karimi ma yasihu minha wa ma la yasihu. Huwa bermula ilmu wakaf ibtida tadi, ilmun yaitu ilmu biqawaida yu'rafu biha dengan kaidah-kaidah yang dikenal, biha dengan kaidah, mahallul waqfi tentang akan tempat berhenti atau tempat wakaf, wa mahalul ibtida'i fil Qur'anil Karimi dan tempat memulai bacaan pada Al-Qur'an yang mulia. Ma yasihu minha wa ma la yasihu, apa yang sesuatu yang sahih daripadanya dan sesuatu yang tidak sah. Maksudnya sesuatu yang boleh, apa, cara wakaf yang boleh dan cara wakaf yang tidak boleh. Penjelasannya ada di halaman 45, sedikit bukalah. Wakaf buat takut damai itu lah. Nah, halaman 45. Nah, ini kawan membolehkan ke halamannya. Jadi kalian tuh kalau kawan tuh kayak itu ya lah. Wah, ini ada di halaman ini. Nah, udah lewat pada halaman ini. Ini ada Yona catatannya, nah halaman 45, pasal yang ketiga, bab yang pertama. Nah, halaman 45 ya, lanjut. Ilmu waqfi wal ibtida. Waqfi menjadi waqfi menurut ilahi. Ilmu waqfi wal ibtida'i, ilmu wakaf dan tidak. Wa ilmu alladhi yasunun nasal qur'aniyya min an tunsiba bihi kalimatun tunsaba bihi kalimatun ila ghairi jumlatiha. Mulai ilmu wakaf ibtida tadi, ilmu yang menjaga nas Al-Qur'an daripada bahwa dinisbahkan padanya kalimat selain pada jumlahnya. Contoh masalul waqfi ala masalu wal al-waqfu ala yahlifuna fi qoulihi ta'ala summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Contohnya yaitu wakaf pada kalimat al-yahlif. Kalimat yahlifun pada perkataan Allah Ta'ala summa ja'uka yahlifun. Contoh disambung billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Hadzal waqfu tagayyaral makna. Maka wakaf di tempat kalimat yahlifun tadi mengubah makna. Kenapa? Dibuka dia Pak. Sabnya dibawa, jangan dibuka. Surah An-Nisa ayat ke-62. Kalimat aja lah. Kemudian datang mereka orang munafik yahlifun bersumpah. Kita wakaf di situ artinya kayak itulah. Kemudian datang mereka orang munafik bersumpah titik koma billahi in aradana illa ihsana wa taufiqa, dengan nama Allah tidak menghendaki kami kecuali dengan yang baik. Ini merubah makna. Kenapa? Karena yang bujur summa ja'uka yahlifuna billah, kemudian datang mereka bersumpah kemudian datang mereka bersumpah demi Allah. Itu artinya yang bujur. Kalau kita wakaf di yahlifun, kemudian datang mereka bersumpah billahi bismillah dengan nama Allah. Ini merubah makna. Bujur lah. Kalau kita mulai dari billah kan, tidaknya dari billah, ini ba untuk sumpah ya kan. Jadi kita untuk taukid penguatan kalam itu kadang dengan waw ya kan, wallah atau tallah atau dengan billah. Sedangkan ini bukan kita maksudnya yang diinginkan untuk mengatakan ya kan. Memang ada yang menghafal juga contoh lain di ayat yang ancak, ada mungkin yang udah menghafal ayat ini, jangan kada boleh wakaf, wajib satu kali hendak. Apa ayatnya? Wa id qallallahumma in kana hadza huwal haqqu min indika. Itulah. Hafal, ingat kalau ayatnya lah. Coba bacakan ya. Fitri hanya penghafal. Bacakan ayatnya, bacakan terjemahnya, panjangi hendaknya. Oke, mushaf kah? Yang ada terjemahnya jolongin. Wa id qallallahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina. Nah, coba ya baca satu kali hendak lah.
Baca terjemahnya. Ayat ini dahulu ada cerita, kalau kada salah ayat ini ayat lain lah, ada waktu di Makkah atau waktu di Madinah. Asbiani menghafal kejadian ayat yang macam kayak ini, padahal hafal, tapi oleh syekhnya ditolak. Makanya syekh di Makkah Madinah tuh sing tinjak bila menolak tuh ya, kada boleh melawan kita. Ya, bila menolak tuh meninjak, bilanya kada kawa satu kali hendak jadi kada terima hafalan ayat ini. Nah itu kenapa? Karena terkait dengan maknanya, fahmul makna. Kalau dipotong, coba baca terjemahnya. Ucapan ya Pak? Lain ucapan kita kalau kita hanya membacakan ayat ini tadi. Kalau kita potong, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan batu. Paham? Memulai yang kada tepat. Nah, apalagi jedanya panjang itulah. Nah, jedanya panjang bukan lawan kawan kada mau ulang mulai awal ayat. Lalu mau ulangnya mulai ya Allah Tuhan turunkanlah hujan batu kepada kami. Paham? Terkait dengan memotong di mana, memulai di mana, berpengaruh ke dalam makna. Nah, itulah ada lagi contoh ayat lain. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah. Coba bacakan terjemahnya. 28. La tajidu qauman. Akhir mujadalah kalau tidak salah jawab. Akhir mujadalah. Bacakan terjemahnya. Nah cukup. Kalau kita potong misalnya bahwa wakafnya, engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan orang-orang yang beriman tuh saling menyayangi. Berarti mun beriman tuh berarti penyangitan gitu ya memotongnya. Padahal ada hubungannya apa? Saling menyayangi dengan yang apa tadi? Menentang Allah. Nah, itulah ada menyayangi, saling menyayangi dengan yang menentang Allah. Itu yang diinginkan. Coba kita potong pemakapnya. Engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan orang yang beriman itu saling menyayangi. Nah, paham? Beda maknanya. Luput pemotongan, luput maknanya. Itulah. Ya lanjut. Balik ke Taqaddama fi fasli salisi minal babil awwali bayanu ahamniyati hadzal ilmi wa anna hajata qari'il qur'ani ilaihi la taqillu an hajatihi li tajwidil hurufi. Dan taqaddama fi fasli salisi, dan telah terdahulu pada pasal yang ketiga minal babil awwali, daripada bab yang pertama yaitu halaman 45 tadi, bayanu ahamniyati hadzal ilmi, yaitu menjelaskan pentingnya ini ilmu. Pembahasan di sini yaitu ilmu wakaf. Wa anna hajata qari'il qur'ani ilaihi, dan bahwasanya hajatnya orang yang membaca Quran kepadanya ini ilmu wakaf, la takilu an hajatihi, la takilu tidak sedikit, atau kita arti sangat banyak, an hajatihi daripada berhajatnya orang anak membaca Quran, litajwidil hurufi, untuk membaguskan huruf-huruf atau membaguskan bacaannya. Yud takribul waqfi wa aqsamu. Al-waqfu fil lughati al-qaffu wal habsu. Arti mula wakaf pada lugat yaitu artinya menahan, kaf itu menahan, habsu sama artinya menahan. Fil istilahi ay al-waqfu fil istilahi, wakaf pada istilah, wa qat'us sauti ala kalimatin quraniyatin bi zamanin yutanaffasu fihi adatan biniyatistik nafil qiraati. Wala waktu pada istilah tadi itu memotong suara atau berhenti ala kalimatin qur'aniyatin
atas kalimat-kalimat yang dinisbahkan kepada Al-Quran. Kalimat ini terjemahnya kata lah. Kata. Kata kalau jumlah baru terjemahnya kalimat. Kata yang dinisbahkan kepada Al-Quran. Bizamanin, berhenti dengan satu masa, memotong suara dengan satu masa, yutanafasu fihi adatan, yang dihembuskan nafas fihi pada masa adatan, biniyatis nafil qiraati, dengan niat memulai bacaan Al-Quran. Berhenti dengan bernapas, berhenti dan bernapas namanya wakaf. Berhenti tanpa bernapas disebut saktah. Paham? Paham lah. Jadi beda ya kan. Jadi wajib bihinak. Kada boleh membaca itu nang kayak berdiam tapi kada bihinak. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba. Itu kada boleh, kada ada hinaknya. Nah, dan bihinak ini adalah adatan. Adatan itu apa? Yang umum, yang lazim. Jadi kada bihinak yang terlalu pendek, kada yang terlalu panjang atau terlalu pendek banget hinaknya, telah tidak, tapi adalah yang ada, bagaimana adat kebiasaan kita yang lazim, yang normal, yang kada lain dengan niat memulai bacaan itu tadi. Ya, lanjut. Anwaul waqfi, yang kasimul waktu ila salah sati aksamin, terbagi wakaf pada tiga bahagian. Yang pertama al-waqful ikhtiyariyu, yaitu wakaf ikhtiyar, bahwa alladzi yasudduhul qari'u, Alladzi yasudduhu yaksiduhu qari'u bi ikhtiyarihi min ghairi urudi sababin minal asbab. Bahwa mulai wakaf ikhtiyar alladzi, sesuatu yaksiduhul qari'u, yang mengqasad, yang bertujuan, yang berkehendak, qari yang membaca Al-Quran, bi ikhtiyarihi dengan kehendaknya sendiri, kehendaknya qari, min ghairi urudi sababin, daripada tidak ada mendatang sebab-sebab daripada sebab. Wakaf ikhtiar itu wakaf dengan kehendak, berhenti dengan kehendak sendiri tanpa ada sebab. Misalnya seperti habis napas, kada jua, tidak ada tanda wakaf, kada jua, batuk pada jua, bersin kada jua, dan lainnya. Tapi wakaf ikhtiar ada aturannya, karena ada wakaf ikhtiar jaiz yang boleh dan wakaf gairu jaiz yang tidak boleh. Pembahasannya kena di halaman selanjutnya. Yang kedua, al-waqful ittirariyu, itu wakaf ittirar, bahwa ma ya'ridu lil qari'i bisababi daruratin alja'athu ilal waqfi kadaikin nafasi awil uqasi awis su'ali wa ma ila dzalik. Bahwa memulai wakaf ittirar ma ya'ridu lil qari'i, sesuatu yang mendatang bagi qari, kejadian yang mendatang bagi qari, bisa bagi daruratin, dengan sebab darurat. Al-ja'athu, al-ja'a fi'il madi, kamat al-ja'a, al-ja'u, al-ja'at. Al-ja'athu, yang al-ja'athu itu artinya minta tolong, yang meminta tolong. Darurat tadi, hu akan yang membaca Quran, ilal waqfi, kepada berhenti. Contohnya, kadaikin napasi, seperti habis napas, awil utosi, bersin, awis su'ali, batuk, wa ma ila dzalik, dan yang lainnya. Contohnya di telepon, mati lampu, ada petir. Lanjut ya. Kalau di telepon ya Pak, boleh lah wakaf yang ini tadi. Di mana kata? Kalau di atibyan, kalau di atibyan, kalau telepon kan kada yang dadakan wajib itu juga bakajut menjawabnya lah. Jadi kalau telepon itu, kalau salah Asfiani itu waktu membaca atibyan inilah. Kalau telepon itu ya beliau minimal, kalau ayat pendek tuntukan ayat, kalau ayatnya panjang minimal ke tanda wakaf. Kalau batuk kawalah kena dulu gini nuju tanda wakaf batuk kawalah, kadalah. Tapi kalau telepon kawa kada ditunda dikit, kawalah. Jadi telepon kada kita buat dalam wakaf yang kedua ini tadi lah. Nah, kada dibuat langsung yang memotong plak mendadak itu tadi. Kalau batuk iya, wahin kada ingat kan, kada ingat dan lain sebagainya yang memang betul-betul kada kawal lagi ditunda. Betul-betul plak kayak itu juga. Lain kalau misalnya tadi telepon atau mungkin mati lampu, kalau ingat ya hafalannya tuntungakan sampai ke wakafnya minimal itulah, atau ujung ayat kalau ayat pendek. Jadi kita bedakan mana yang betul-betul plak ketika itu kada kawa lagi, itu golongan wakaf yang kedua ini. Kalau kawa ditunda dikit berarti kita buat ke yang pertama aja kan.
karena tidak plak ketika itu wajib dipotong. Apalagi contohnya dan lain sebagainya, kawan mengiau itulah hendak minta banyu misalnya segala macam, kawan mengiau minta kecap kayak gitulah, minimal tentukan ke tanda wakaf. Kada kita buat ke wakaf yang kedua ini tadi ya. Wahina izin, dan ketika itu habis napas, bersin, batuk dan lainnya, ya jujulahu boleh baginya qori al waktu berhenti wakaf ala ayyi kalimatin kanat, atas apa jua kalimat, wa ba'da zahabi darurati ya'udu ilal wara'i kalimatan au aksara hatta yabda'a bima'nan kamilin, dan sesudah hilang darurat kembali qori ilal wara'i kepada belakang atau kalimatan satu kalimat atau aksara atau satu kata atau lebih hatta ya bada'a bi maknan kamilin, sehingga mendatangkan qori dengan makna yang sempurna. Contohnya surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa tadi? Sudah ubada tabi darurati, dan sudah hilang darurat, ya'udu ilal wara'i kalimatan, kembali kepada kalimat sebelumnya. Wal unsa bil unsa, kalau seandainya kamu ini wahai anakku tak ingat, kada ingat lagi menyambung, ingatnya apa ya, al abdu bil abdi aja, al abdu bil abdi, wal unsa bil unsanya kada ingat. Kayak apa kalau seandainya kita hendak muwakaf pada kata al abdu bil abdi, padahal makna kada tuntung lagi, tapi anggap kamu tidak ingat siapa cara muwakafnya, paham? Ini wakaf ujian, wakaf yang ketiga ini teh untuk menguji siapa bacanya al abdu bil abdi. Coba Aulia Ghazali, siapa bacanya al abdu bil abdi tapi dibaca wakaf abd gitu, al abdu bil abd ya, al abdu bil abd gitu ya. Coba yang lain, coba Rafiki, coba al abdu bil abdi kalau adanya kita wakaf pada kata itu, al abdu bil abd gitu. Oke, ya. Satu lagi. Nah, ini pahamlah, ini kita contoh wakaf yang ketiga, wakaf ujian ya, untuk menguji andai kita kada tahu, kada ingat menyambung, anggap gitulah kayak cara wakafnya al abdu bil abdi. Syarif Hidayatullah. Karena lagi ya. Apa-apa ya Allah, banyak pahalanya. Kayak apa? Al abdu bil abdi, al abdu bil abd gitu lah. Al abdu bil abd. Kalau dalam arti apa, ada kena punya sifat apanya? Qalqalah kan? Kenapa tadi qalqalah dibaca al abdu bil abd? Abd. Qalqalah lah. Qalqalah ada ya? Ada. Kalau ba-nya ini di tengah-tengah qalqalah apa? Dan di ujung paham? Kemudian maka dibaca dengan qalqalah al abdu bil abd. Yang betul-betul wakaf ini ada ayatnya, ni'mal abdu innahu awwab. Anggap nanti kita lupa innahu awwabnya itu lupa, lalu hendak wakaf, padahal itu memang tempat wakaf, tapi banyak yang membaca digabung. Anggap kita memang hendak wakaf, siapa bacanya ni'mal abdu innahu awwab, ni'mal abd. Abd. Itulah. Ada lagi satu kata wakaf ujian nih, pahami nih, wakaf ujian lah, yukhrijul khaba'a. Padahal ini bukan tempat wakaf, al khaba'a. Kalau qul huwallahu ahad, kita tahu cara mewakafnya, qul huwallahu ahadun, qul huwallahu ahad. Kalau ini bang, yukhrijul khaba'a, al khaba'a. Halaman berapa? Aulia Ghazali 6 udah lo maju ini malam khatmul bil gaib. Nah, coba bukakan An-Namal
halaman ketiga dari An-Naml. An-Naml halaman ketiganya. Lillahilladzi yukhrijul khaba'a. Bukan tempat wakaf, ya kan? Yang lain bawa mushaf, minimal bawa HP lah ya nak, untuk membuka ayat kalau kita pintar ini. Nah, yukhrijul khaba'a bukan tempat wakaf. Anggap kalian lupa sambungannya apa, kayak apa mewakaf pada kata khaba'a. Hah? Jurnadi kayak apa? Khaba'a. Nah, khaba'a. Kok apa? Khobe. Itu. Khobe. Iqbal ya, Iqbal. Al-khaba'a. Hah? Oh ya. Maka bedanya ahad dengan ahadun dengan khoba'a ini kalau di wakaf adalah ketika mewakaf yang ahad, de. Tapi kalau yang dengan khoba'a maka diwajib dipotong bunyinya dengan hamzah di ujungnya, khob, nah bakajot. Maka kalau ahad itu ahad, kada boleh ahad. Nah itu tanda ada hamzah di ujungnya. Kayak kata al-khob, bakajot ada hamzah mati di ujung setelah qalqalah. Beda dengan khob dengan khob. Beda? Ada bunyi hamzah di ujungnya. Ini wakaf mau uji wakaf yang ketiga ini tadi. Paham? Sebuting lagi nah terakhir contoh wakaf yang ketiga nih. Wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu yauma idzinil wal waznu yauma idzin al-haq. Anggap kita lupa pada al-haq ini akan diingat. Anak muwaqqaf pada kata ini. Jadi apa bacaannya? Coba anggap kada ingat. Nunnya akan dibaca ya. Ada karena nunnya itu adalah nun untuk menjaga tanwinnya ketika digabung dengan al-haq. Kalau diwakaf pada kata itu kada dibaca wal waznu yauma idzin. Anda itu tawakaf pada kata itu ya. Itu adalah contoh wakaf ketika kita hendak menguji, maka kita kada memandang maknanya. Tadi kita memandang seandainya batuk pada kata itu atau kada ingat pada kata itu kayak apa muwakafnya, itu wakaf menguji. Nah, itu ya, sambung. Melihat ini juga ya kalau kada dari kitab ini tambahan-tambahan yang itu kawain pakai itu kalau jadi kitab perlu lihat di kitab duluan ya. Ya. Ada di kitabnya. Hibah kapat sedangkan jadi mubtada karena dijadikan mudhof ilaih oleh iddatu mudhaf madzhabah mudhaf ilaih lil ulama'i madzhabah. Sabit bagi ulama pada membagi wakaf jaiz yaitu
ada beberapa pendapat. Al qasimul mustaraku bainaha jami'an huwa i'timaduha 'alal i'rabi wa ma'nal ayat. Ini misalkan sini kadang-kadang lagi. Al qasimul Bingung nggak namanya? Bagian yang samanya di antara tiap-tiap wakaf itu adalah menyandarkan cara pemotongan wakafnya itu pada i'rab dan pemahaman makna. Dalam pemahaman makna ini kan kadang-kadang kita beda, ulama-ulama itu beda, tiap-tiap terbitan itu beda tanda wakafnya itu. Maka itu kenapa? Karena kaidah awalnya itu adalah cara memotong, cara mewakaf itu adalah dengan pemahaman makna. Tiap-tiap kita, tentunya kan tiap pembaca itu kadang-kadang kalau kita paham lah tahun mufradatnya, tahun nahunya, tiap kita membaca ayat itu kadang-kadang kita ada perbedaan dengan tanda yang diandak penerbit itu. Nah, kenapa? Karena kita punya pemahaman kita. Penerbit punya pemahaman, buhannya juga. Itulah kalau kada paham, ikuti aja. Kalau paham dan punya pemahaman yang beda dengan cetakan itu tadi, maka ketika itu mungkin terjadi perbedaan cara pemotongan wakaf, gitu kan? Nah, bagian yang samanya itu adalah i'timad, ambilan patokan sandarannya adalah kepada i'rab dan pemahaman makna. Itulah ketika kita menyandarkan kayak itu tadi, mungkin aja terjadi perbedaan tetap, ya kan? Kada kau menyamakan kita. Makanya kitab-kitab itu wakaf ibtidai ini ada banyak. Mungkin kita lihat kitab-kitab itu tadi cara mewakafnya pun pemotongan tiap ayat itu beda-beda juga. Ada yang membedakan ini tam, ada yang membedakan kafin cukup aja, dan membedakan tam. Itu terjadi perbedaan lah. Tapi tetap patokannya adalah dengan memahami makna ayat yang dibaca. Ada perbedaan, samanya pun ada juga, ya kan? Kayak kita punya muka, sama lah punya mata dua. Lubang hidung berapa buting? Hidung buting. Lubangnya muntung berapa buting? Telinga ada berapa? Sama kada? Tapi bentuknya beda kada? Muha kita lawan kawan di higan ya, sama kada? Ada samanya. Hidung buting, lubangnya dua, matanya dua, tapi bentuknya tetap beda. Paham? Ada samanya, ada bedanya, itulah. Paham? Jadi tiap wakaf tuh kayak itu juga. Nah, samanya di mana, bedanya di mana, kayak itu juga. Kalau dipahami dulu lah. Ya, lanjut. Wakaf tam. Qasamal Imamul Ibnu Jazari al-waqfal jaiza ila salasati aqsabin, dan telah membagi Imam Ibnu Jazari akan wakaf yang jaiz, ila salasati aqsabin kepada 3 bagian. Wahya al-waqfut tamu, yang pertama wakaf tam atau wakaf yang sempurna. Wal waqfu ala kalimatin qur'aniyatin, wakaf itu wakaf yang atas kata-kata yang dinisbahkan kepada Al-Qur'an. Laisa bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafziyun i'rabiyun wala ma'nawiyun. Laisa bainaha, tidak ada antaranya kalimat tadi, wa baina ma ba'daha, dan sesuatu antaranya kalimat, ta'alluqun lafziyun, yaitu ada ta'alluq lafzi atau ta'alluq i'rabi, wala ma'nawiyun, dan tidak juga ta'alluq maknawi. Ta'alluq itu apa? Maknanya ta'alluq itu apa? Ta'alluq itu keterkaitan, hubungan, keterkaitan. Misalnya al-waqfu ala kalimati al-muflihun min qaulihi ta'ala fi suratil Baqarah yang kelima dan keenam, ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru. Ada hubungannya lah. Ada hubungannya kada? Ayat 5 dengan 6 nih. Ada. Kededa lalu hubungannya, ya kan? Kededa lalu hubungan ayat 5 dan ke-6, karena ayat pertama dengan ayat kelima ceritanya tentang apa? Beriman, ya kan? Ayat 6 cerita tentang kada ada hubungannya, hal yang berlawanan, ya kan? Kada ada kaitannya. Andai kita membaca mulai ayat ke-6 itu kalau dipahami udah awal cerita, ya kan? Paham? Kada ada hubungannya dikit pun, baik lafalnya ataupun maknanya. Nah, itulah kalau kita mudahkan hubungan lafal itu kayak apa? Hubungan lafal itu kalau kita dalam bahasa kita STOK, subjek, predikat, objek, keterangan, paham? Tapi mungkin aja itu terulang-ulang, tapi ceritanya bakal lanjutan. Hah? Engkau tahu Al-Faizun kuliah di UIN. Dia adalah laki-laki. Paham? Ada tiap gitulah anggap ada cerita gitu.
ada terpenuhi subjek predikat atau subjek keterangan terpenuhi, tapi tetap berkaitan dengan al-faizun, maka tuh belum tam lagi wakafnya itu tadi, ya kan? Terpenuhi satu kalimat, tapi terpotong-potong tetap kaitannya dengan cerita awal. Itulah. Kalau tamnya udah tuntung, kau tahu al-faizun kuliah duin, dia tinggal di tempat ini, lantai berapa al-faizun? Dia tinggal di tempat ini di lantai 2. Dia saat ini duduk di aula mengikuti pengajian memakai peci. Nah, gitu lah, anggaplah. Kau tahu Saifullah saat ini sedang tidak ada di tempat ini. Dia saat ini ada di tempat kakaknya. Paham? Mana yang tam? Mbah Tutung cerita tentang al-faizun tadi. Itu tam namanya. Nah, kayak contoh ayat ini. Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima tentang yang beriman. Ayat ke-6 lain lagi ceritanya, itu wakaf tam. Nah, itu ya. Hukumnya yuqafu alaihi yubtada'u bima ba'dahu, diwakafkan atas kalimat tadi dan mulai dengan suatu sudahnya. Ta'adul wuqufu ala nihayati suwaril Qur'anil karimi jami'an wuqufan tammatan ba'daduha alal aqali 114 wakaf. Dan bilangan wakaf atas akhir surah-surah Al-Quran semuanya wakaf yang sempurna, maka pada dua maka bilangannya wakaf tadi alal akali atas paling sedikit ya minimal gitu. 114 wakaf sesuai surah. Nah, itulah, jadi tiap ujungnya itu adalah wakaf tam. Karena mungkin ada hubungan lafzi dan maknawi kecuali ada hubungan munasabah ya kita. Tapi kalau dari lafaz dan maknanya itu ada hubungan hingga menurunkan derajatnya itu ke wakaf yang kedua. Wakaf tam ini wakaf yang paling tinggi tuntung ceritanya gitu lah. Nah, jadi kadang mungkin ada misalnya tuntung Al-Maidah ke awal Al-An'am kita katakan tuh wakaf kafi kadang mungkin, tapi itu wakaf yang tam karena Al-Maidahnya tuntung lanjut ke Al-An'am nyata kadada perbuan itu awal cerita lagi gitulah. Nah, ya lanjut wakaf kafi. Yang kedua al-waqful kafiyu, yaitu wakaf kaf atau wakaf yang cukup. Wal waqfu ala kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun ma'nawiyyun la lafziyun. Kurung ya Rabbi. Wakaf kaf tadi yaitu wakaf berhenti atas kalimat, atas kata-kata Al-Qur'an, bainaha antaranya kata-kata tadi, wa baina ma ba'daha dan sesuatu dan antara sesuatu antaranya kalimat ada takluk secara makna tetapi tidak secara lepas. Masalah contohnya al-waqfu ala la yu'minun min qaulihi ta'ala fi surat al-Baqarati yang ke-7 dan ke-6, la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Al-waqfuna kafin haitsu ta'allaqatil kalimatu bima ba'daha maknan lafzan. Maka wakaf di sini itu wakaf yang cukup atau wakaf kaf sekira bertakluk atau berkaitan kalimatnya la yu'minun dengan la ketemu lalu qulubihim bima ba'daha yang sesudahnya secara makna tetapi tidak secara lafaz. La yu'minun ketemu ala qulubihim masih menceritakan tentang orang kafir. Nah, ya paham lah. Kalimatnya itu tuntung kalau dipahami terpenuhi rukun kalimat gitulah. Rukun kalimat kita mau bikin kalimat yang kalau dipahami atau jumlah mufidah itu terpenuhi dah, tapi ceritanya tetap bakal lanjutan. Nah, ceritanya tetap bakal lanjutan lagi, maka itu wakaf golongan wakaf yang kedua al-waqful kafi. Nah, wakaf yang cukup ya kita. Cukup ini tertinggi pada baik lah. Ya, jangan terbalik memahaminya karena wakaf kafi ini lebih tinggi urutan yang kedua ya. Wakaf hukumnya udah tadi. Nah, hukumnya Hukmu yuqafu alaihi wa yubtadu bima ba'dah, diwakafkan atasnya kalimat la yu'minun dan mulai dengan sesudahnya yaitu ketemu ala qulubihim. Nah, ada yang mau ditanyakan dua ini dulu, paham lah bedanya. Yang pertama tadi tuntung kalimatnya dan tuntung juga ceritanya. Nah, kalau yang kedua ini tuntung kalimatnya tapi ceritanya belum tuntung, bakal lanjutan. Nah, jadi bagian yang al-qasimul mushtarak itu apa? Tuntung kalimatnya 1 dan 2 nih. Nah, tam dengan kaf ini apa? Bagian yang ada samanya. Yaitu tadi adalah tuntung kalimatnya. Lah, bedanya al-mukhtalaf, bedanya adalah yang tam itu tadi tuntung jua ceritanya, kalau yang kafi ini belum tuntung ceritanya. Paham? Nah, itu bedanya lah. Ya, lanjut.
Yang ketiga, al-waqful hasanu wa waqaf hasan. Wal waqfu ala kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafziyun wa ma'nawiyun. Wal waqful waqaf hasan itu wakaf atas kata-kata Al-Qur'an, bainaha antaranya kata-kata tadi, wa baina ma ba'daha dan antara sesuatu sesudahnya kalimat, ta'alluqun lafziyun yaitu ada takluk secara lafaz, wa ma'nawiyun dan juga ada takluk secara makna. Illa annal waqfa 'alaiha, waqaf atasnya kalimat tadi, yu'ti memberi ya qari akan makna yang sempurna, makna taman mana yang sempurna. Masalu al-waqfu 'ala Itu alhamdulillah, mislu lah bacaan mislu al-waqfu 'ala alhamdulillah min qouli ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Contohnya boleh lah dibaca gitu. boleh. 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 Yang dianukan dulu yang yu'ti makna taman, yu'ti makna taman itu yang alhamdulillahnya tuh yang dianukan, diurayakan. Awak ada dipahami. Nah, itulah ketika kita wakaf pada wakaf yang ketiga ini, wakaf yang baik ini tadi, kita misalnya membaca Fatihah ayat yang kedua pada bacaan kita ya, kita wakaf pada alhamdulillah. Ya contohnya kan gitu. Nah, itu yang urayakan coba. Yang alhamdulillah itu yang dianu. Kau dipahami kah kada? Aisu innal waqfa huna qad aqda maknan taman. Ya. Sekira-kira bahwa wakaf pada kalimat alhamdulillah tadi sungguh aqda memberikan makna yang sempurna. Nah, maksudnya alhamdulillah itu nah kau dipahami kah kada? Sudah Kau dipahami. sudah. Kalau sudah kau dipahami itu maksudnya yu'ti maknan taman. Kalau kita andai wakaf pada kata itu udah kawa dipahami apa yang diucapkan itu tadi lah. Tapi belum tuntung ayatnya, ya kan? Itu maksudnya, ya kan? Kenapa? Lanjut. Fakat dzukira ruknal jumlati, maka sungguh disebutkan rukun jumlah, wahuma jumlah keduanya kalimat alhamdu dan kalimat lillah, al mubtada wal khabaru yaitu mubtada dan kabar. Alhamdu mubtada, jumlah jar majrur lillahi jadi kabar. Walam yantahil makna dan belum selesai oleh makna. Al-lafzu ta'allaqa bima ba'dahu lafzan wa makna, maka lafaz tadi bertakluk dengan sesuatu sesudahnya secara lafaz dan makna. Hukumnya yuqafu alaihi, diwakafkan atasnya kalimat tadi. Contohnya alhamdulillah, stop, wala yubda'u bima ba'dahu, tetapi tidak dimulai dengan satu sudahnya. Ada dimulai dari kalimat Rabbil Alamin, bal yarji'u, bahkan kembali bal yarji'ul qari'u kalimatan aw aktsara, bahkan kembali oleh qari tadi kalimatan satu kata aw aktsara atau lebih hatta ya bada'a bimaknan taman, sehingga mendatangkan dia tamin, mendatangkan dia dengan makna yang sempurna. Alhamdulillah, kembali alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah, jadi kada boleh ibtida dengan kata setelahnya itu tadi lah. Kada boleh. Contoh yang kada boleh kayak apa? Bayangkan aja, paham aja kalau lah kada ada pengulang langsung menyambung dengan kata yang bahnya tuh. Nah, itu kada boleh dalam wakaf yang ini tadi lah. Ya, penutupnya Amma idza kanat kalimatul mawquf 'alaiha waqfan hasanan ra'sa ayatin ayasihul ibtida'u bima ba'daha li'annahu sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqifu ala ru'usil ayy. Adapun apabila adalah kalimat kata tadi diwakafkan atasnya wakaf akan wakaf yang hasan, yaitu wakaf yang ada takluk manawi dan takluk lafzi. Raksayatin ujung ayat pergantian ayat fayasihul ibtida'u bima ba'daha, maka boleh memulai dengan sesuatu sudahnya ayat yang selanjutnya. Di annahu sabataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya sabit daripada Rasulullah wa annahu kana yaqifu ala rusul ayat, bahwasanya Rasulullah tadi berhenti atas ujung-ujung setiap ayat. Ay itu ayat, namanya ayat. Nah,
Tuh. Jadi dengan ini, nah ini adalah tiap kalian tahu bulatan angka-angka ayat itu, kenapa jadi ada angka-angka ayat itu tidak akan diketahui kecuali dengan bahwa memang Nabi yang berwakaf pada kata itu. Nah, jadi wakaf angka ayat pada tiap riwayat itu boleh jadi terjadi perbedaan. Kayak bacaan kita dengan bacaan yang dibaca sebelum kajian tadi, bacaan Warash itulah, itu beda nomor ayatnya. Kenapa? Karena ada beda tempat wakafnya ini tadi, dan tiap-tiap wakaf, tiap-tiap riwayat yang ada kepala ayat atau bulatan ayat itu, nah kepala bulatnya. Nah, bulatan ayat itu tadi di mana itu diketahui dengan diamnya Nabi, memotongnya Nabi pada tempat itu, dan Nabi memulai dengan kata setelahnya tanpa pengulangan. Maka kada boleh kita mengatakan fawailul lil musallin, kada boleh wakaf. Kenapa ya? Maknanya kacau kena ya. Pada tempat ini tidak boleh kita mengatakan kayak itu. Tidak mungkin ada bulatan ayat kalau Nabi kada wakaf pada tempat itu tadi, baca ini tadi. Beranikah kita mengatakan kada boleh salah kam membaca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kada boleh wakaf, salah membaca itu menyalahkan Nabi. Coba buka mushafnya Al-Maun. Buka Al-Maun. Ada kada bulatan ayatnya pada kata fawailul lil musallin? Itu ayat kada? Ayat kan? Ada bulatan angka ayat? Nah, ada. Ayat keberapa itu? Fawailul lil musallin. Ayat yang keempat lah. Alladzina hum, itu ayat kelima. Itu tidak akan ada angka ayat itu kecuali Nabi yang diam pada tempat itu dan memulai dengan kata setelahnya itu tadi. Pahami itu lah. Maknanya memang jar kita ada tuntung lah. Andai itu kada ada bulatan ayat, kita golongkan ke wakaf yang ketiga ini dan hukumnya tidak boleh dimulai dengan alladzina hum itu tadi. Tapi karena itu adalah bulatan ayat, tiap-tiap yang bulatan ayat itu adalah Nabi yang mewakafnya, itu udah mutawatir. Bagaimana mutawatir bacaannya? Kalau kita menolak itu tadi, nama menolak apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, maka beilmulah dulu belum mengucap gitulah. Kadang-kadang kayak apabila melihat penceramah ya, melihat kehendak hatinya aja dengan pemahaman inya tanpa mendalami. Siapa yang membaca fawailul lil musallin waqaf, inya telah menyalahkan makna ya. Tahu makna kita dengan Nabi, maknanya padahal itu adalah sabit, tetap betul-betul pasti dari Nabi yang berwaqaf pada ayat itu tadi. Nah, ada satu ayat lagi. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Coba bukakan. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Dapat? Nah, coba baca ayatnya, baca terjemahnya, 2 ayat. Baca dengan potongan ayatnya, dipotong juga lah. Di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar mendusta. Nah, Allah ini anaknya itu tuh awal ayat, ya kan? Ini ada juga yang kadang mengatakan jangan wakaf pada tempat ini, memulai dengan kata setelahnya. Padahal setelah kita kaji bab ini, kita tahu bahwa bulat itu bulatan ayat lah. Dan waladallahu wa innahum lakadzibun, Allah beranak, mereka bohong, itu awal ayat. Nah, itulah kalau di mushaf kita kadang tuh cetakannya ada yang belam alif lah. Ada yang ketemu belam alif di ujung ayatnya. Nah, lam alif waqaf mamnu ya. Iya mamnu kalau itu memang satu ayat. Nah, dimnal ayat ya kita, satu ayat ada potongan kepala itu nah di tengahnya. Betul kita katakan itu waqaf qabih. Karena mungkin aja ada yang memahami itu ayat yang mengatakan Allah tuh beranak, tapi ini udah dari Nabi, yaitu Nabi membacanya, tidak akan ada bulatan nomor ayat itu tadi kecuali Nabi yang mewakaf. Hukum wakaf ini tadi kan, kalau wakaf ya wakaf, tapi kada boleh dimulai dengan kata setelahnya, kecuali kejadiannya kayak itu tadi. Nah, memang bulatan ayat itu datangnya dari Nabi, bulatan ayat itu, makanya ada ayat itu tadi dalam bacaan kita totalnya 6, 2, 3, 6. Nah, dalam riwayat lain itu jumlahnya berbeda. Dari mana datangnya angka ayat itu? Dari Nabi Muhammad. Di mana pemotongan ayat? Dari Nabi Muhammad.
tidak akan ada bulatan ayat fawailul lil musallin kecuali memang Nabi yang wakaf pada itu dan ibtida dengan ayat setelahnya. Nah, jadi kita ada lagi menaguk bulat-bulat kalau ada ceramah mengatakan kada boleh wakaf pada kata fawailul lil musallin. Yang kada boleh itu apa? Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Celaka orang yang sholat, sadaqallah. Nah, itulah paham. Kada boleh tutup mengajinya kalau wakaf aja itu memang dari Nabi mewakaf dan ayat setelahnya itu Nabi juga yang ibtida memulai dengan ayat itu. Lah pahami. Sama dengan yang itu tadi lah ala innahu min ifkihim la yaqulun dan lain-lainnya yang ketiga itu memang potongan ayat yang kada bolehnya itu adalah fawailul lil musallin sadaqallah. Celaka salat dah mengaji pada itu. Itulah kalau dipahami. Ya, dah tuntung kajiannya pada malam ini 4 halaman. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Sudah tuntung. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini aulia ada. Tidak kelihatan malah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan non kelompok ini dulu, ditampung dulu. Jadi pertemuan akan datang buhannya maju lagi. Dan belum maju kalau ada yang mau ditanyakan buhannya menjawab pada pertemuan akan datang. Jadi dicatat aja dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Lakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah itu kayak itu juga kejadiannya lah. Jadi kada juga kita katakan wajib digabung walaupun maknanya belum tentu karena itu juga kepala bulatan ayat angka ayat itu tadilah itu potongan ayatnya. Bagi yang hendak menggabung silahkan, yang kada menggabung jangan dipadahkan salah karena itu memang wakafnya itu ada karena bulatan ayat potongan ayat lah. Walaupun maknanya belum tentu la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Waktu Miftah membaca malam lah ada Miftah dan dicontohkan cara membacanya lah waqaf pada yang pertama, ibtida lanjutan ayat, gabung berataan, waqaf pada pertama diulang dari kata la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Itu udah kita anukan malam kan. Bagi yang ikut tuh mudah-mudahan ingat aja lagi itulah. Jadi kita baca malam tuh ayat itu dengan 3 macam bacaan. Kenapa? Ini nih kita kaji lebih dalam kenapanya itu tadilah. Kada ada pertanyaan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kededanya ini karena memang betul-betul paham lah. Kita tutup dengan doa, silakan kelompok penyaji doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تول أعوارنا يا الله واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا ولا شر أبعدنا. اللهم إنا نسألك زوجة صالحة وجميلة Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan istirahat. Nah, kalau hendak menyiapkan hafalannya, hendak maju pagi kena siapkan sebaik mungkin dan mohon maaf mungkin pagi kena lah karena di Masjid Jami jadi imam lo subuh dan peribadatannya sampai isyraq gitulah, jadi mungkin pagi kena agak terlambat dikit datang, tapi insyaallah datang aja dan tetap duduk yaitu walaupun kalian adakah kada gitulah dengan perjanjian setopik bahwa tiap pertemuan itu kami menjaga minimal 1 jam. Jadi insya Allah tetap duduk aja 1 jam, 6:30 sampai 7:30 adakah kada kalian. Jadi hendak banyak majunya pun hendak lah yang maju 5, 10 halaman, 20 halaman hendak maju. 6:30 itu hendak makan dulu, anggap jam 6:15 hendak makan dulu. Kawayua ada aja yang standby 6:30 sampai 7:30. Kalau hendak berdahulu terhormat mungkin ada aja, mungkin beliau berdahulu jam 6 sampai hampir jam 7-an gitulah. Jadi berdalaan mungkin agak telat pagi karena datangnya jangan dikira melandau mana nih kada datang ya itulah. Tapi karena jadwalnya itu kan ya kakaknya setopik itu jadi lagi batuk. Nah, doakan yang mudah cepat sehat. Malah jadi ini minta gantiakan subuh kena dan kegiatan rutin yang Masjid Jami itu ba'da subuhnya itu mengaji batamat, kemudian lanjut dengan yasin waqiah muluk hanya bulikan hanya tentung gitu lah, makanya agak telat kadang tuh bila menggantikan subuh tuh ya, jadi jangan sujun dikira melandau gitu lah.
bahan aja menghilangkan suudzon aja, kenapa terlambat ya melanda ya itulah ya. Jadi kita kalau dilatih hati itu ya Allah dengan siapapun menyangka baik lawan diri kita pribadinya, yang menyangka jelek suudzon dengan diri kita pribadi, husnudzon nyangka baik dengan kawan-kawan yang lain. Itulah mudah-mudahan dimudahkan hafalnya. Itulah sampai ketemu pagi kena. Silakan menyiapkan hafalan yang sebaik mungkin. Jadi maju itu jangan terpuntal-puntal, apalagi nang banget lalu tiap ayat dibantu. Itulah kalau jangan. Itulah hadanallahu iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat hidayah petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan ini hingga dapat hidup dengan cocok hidup kita ini dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan kawa dipakai dalam amalan kita mengaji, karena jadi bacaan kita lebih baik lagi, kada bahapal wakaf memotong lagi gitulah. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.